Bang. Katanya Hahaha. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Ya, Sehingga dia ya. mengaruniakan anaknya yang tunggal, kan kayak gitu. Hmm. Yohanes 13 nomor 16. Tapi kok di tiang salib kenapa bapaknya meninggalkan anak? Ya, tapi Bertentangan itu dong. proses. Itu proses kan dia Bertentangan diberikan ke dong. sudah ke ayat-ayat di situ termasuk Yohanes 12:28 sampai 29, Yohanes 16:26, 16:23, 24, 12:4, 5:23. Nah, dan banyak Bang. ayat-ayatnya. Saya catat. Jujur bang, saya Nah, nggak di ngerti sini- apa yang Anda jelaskan. Bingung saya. Di sini juga dia Yohanes 14:26 menyatakan dan Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku juga. Dalam nama Yesua. Gitu. Jadi bukan nama pribadi Kristus, Yesua itu bukan namanya pribadi, tetapi disematkan kepada pengutusan Roh Kudus juga dalam nama Yesua, gitu. Jadi nama itu dua sosok yang membawa Roh Kudus Yesua dan Kristus. Yesus lah gitulah ya. Nah, jadi makanya kalau penyebutan Yesus itu merujuk kepada Bapa yang diam di dalam Kristus. Nama yang Bapa yang perkasa diam. itu. Jadi Yesus adalah Bapa gitu. Betul. Ya. Kalau kita baca Yohanes 14, ya. Baca dulu ya. Yohanes 14. Yohanes 14. Coba ayat 10. Bang, gini. Dari tadi banyak omong abang tuh, ya. Selain Yesus, murid-muridnya juga itu satu dengan Bapa. Di Yohanes yang Anda baca tadi, Yohanes 17 nomor 11-nya. Ya. Kalau cuma alasannya kau menuhankan Yesus karena dia adalah satu dengan Bapa sesuai Yohanes 10 nomor 30, itu tidak menjadi dasar. Bukan berarti dia satu hakikat Tuhan, bukan. Karena muridnya Yesus juga satu dengan Bapa. Yang didoakan oleh Yesus. Coba buka Yohanes 17 nomor 11. Jangan salah. Iya. Iya. Tapi di sini ya, coba ya. Yohanes 14 ayat 10 ini ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Itu ya. Betul. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti ada Bapa yang diam di dalam dia, itulah yang dipanggil Yesua. Nama di era perjanjian baru, Bang. Ya, berarti murid-muridnya juga ada Bapa di dalam diri murid-muridnya gitu. Karena mereka juga satu dengan Bapa. Tidak, karena ada pengutusan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya juga dalam nama Yesua. Jadi itulah tugas Roh Kudus tadi itu diutus dengan membawa nama Yesua, diutus dengan nama Yesua juga. Kalau begitu, Bang, saya mau tanya, oke, cukup sampai di situ. Saya ngerti maksud Anda. Yesus adalah Bapa. Waktu dia di tiang salib, berarti Bapa ikut tersalib, gitu. Tidak, karena tidak pisah. Tidak, nggak bisa. Kok kayak gitu, Bah? Aduh. Kristus. Begini, Bang. Bang, bentar, saya tanggapi dulu. Katanya Bapa dan Yesus adalah satu. Bapa di dalam Yesus. Ketika saya tanya waktu disalib, apakah Bapa terikut disalib karena dia di dalam Yesus? Tidak. Katanya tidak. Kok misah? Tidak. Karena ketika ia disalib, di situ dia berseru, Elo, Elo sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa sudah pergi di situ. Kenapa tiba-tiba misah? Berarti kalau Bapa pergi dia bukan Tuhan lagi gitu. Siapa yang itu Bapa itu berkuasa kan? Iya, Bapa udah pergi berarti dia bukan Tuhan lagi. Yang di tiang salib tuh. Siapa yang bukan? Karena ditinggalkan ya, Bapa berarti dia bukan Tuhan lagi. Tadi saya bilang Kristus adalah berbeda dengan Bapa. Bapa mempunyai kehidupan sendiri, anak mempunyai kehidupan sendiri. Tetapi sebagai Bapa yang berkuasa, yang menyertai Kristus gitu. Karena ia berkenan kepadanya.
Ketika ia Kayak gini, bersuara dari surga misalnya. Bang. Gitu ya. Perhatikan pertanyaan saya, Bang ya. Waktu Yesus disalib, apakah Bapak ikut tersalib? Kata Anda, Bapak meninggalkan Yesus, betul? Iya. Berarti status Yesus ini bukan Tuhan lagi, betul? Udah ku bilang bahwa Yesua itu tertuju kepada Bapa yang diam dalam Kristus. Yang saya tanya, Jadi- status Yesusnya ditinggalkan Bapak tadi gimana? Kristus itu adalah sosok seorang raja yang ditentukan yang menggenapi janji Tuhan kepada Daud, yang dia berkata bahwa dia akan membangkitkan seorang dari keturunan yang lahir dari keturunan Daud yang akan menduduki takhta Daud. Bisa kita Bang. lihat tunggu Bang. dulu ya, di Lukas 1 ayat Saya 30 nggak bicara sampai ke Daud, Bang. 33. Di Saya verse- nggak bicara ke Daud. Yang saya tanyakan kepada Anda, status Yesus setelah ditinggalkan Bapa bukan Tuhan atau masih Tuhan? Ya memang Kristus itu memang bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Iya. Kalau Tuhan iya. Kalau Tuhan iya. Tetapi berarti- Yesua berarti gini, Bang. Nama Yesua merujuk kepada Bapa yang diam di dalam Kristus. Berarti begini, waktu di tiang salib itu Yesus bukan Tuhan. Nah, jelaskan kayak gitu. Itu ya. Yang lahir Kristus, yang disalib Kristus, yang menjadi hamba adalah Kristus. Tetapi yang berarti berdiam gini. di dalam dia ini adalah Bapa yang adalah roh yang berkenan diam di dalam Kristus. Gitu. Ya, artinya kayak gini, Bang. Ya, setelah Bapak lepas dari Yesus, Yesus bukan Tuhan. Artinya Dia- penebusan Tubuh jasmani itu bukan Yesua, bukan Yesua. Tubuh jasmani dia bukan. Kristus. ya bukan Tuhan kan? Bukan Yesua, Kristus dia yang dilahirkan, yang disalib itu dia Kristus, Mesias. Iya. Ya? Iya, itu bukan Tuhan kan? Yang disalib itu? Iya. Nah, baik. Kalau itu bukan Tuhan, ya Bang, ya berarti sekarang Kristen ini penebusan dosanya ditebus oleh yang bukan Tuhan, betul? Iya, jadi disitulah peran Tuhan itu menjadi penebus melalui Kristus. Jadi karena tanpa Tuhan juga menyertainya, makanya ketika Kristus pun merasa dia tidak sanggup, ia berdoa loh. Berarti hoax dong, Bang. Hoax Agar- dong penebusan dosa. Katanya Tuhan menebus dosa. Enggak. Ternyata Tujuan yang tukang tebus bukan Tuhan rupanya. Ya, ada makna penebusan dengan pengorbanan Kristus. Itu tidak bisa dipungkirin itu, Bang Pak Ustadz. Karena tanpa pengorbanannya atau tanpa seorang ini, bahkan orang Israel ini ibaratnya sudah melampaui batas dan Tuhan sudah murka gitu. Tanpa dialah yang menjadi apa namanya itu ya, yang oleh karena pengorbanannya inilah maka Israel diberi kesempatan untuk membenahi diri gitu ya. Makanya harus mereka percaya kepada Kristus itu, tapi mereka menolak gitu loh. Makanya diberikan kepada bangsa lain juga gitu. Jadi gagal penebusan dosa gitu ceritanya. Tidak gagal, Lah. tidak gagal. Gimana? Yang menebus bukan Tuhan, Tuhannya keluar. Nah, Kayak gimana tuh? Dia sudah melakukan, Kristus itu sudah menjalaninya kan gitu atas kematiannya. Karena kematian itu kan sudah dinubuatkan sebelum ia ditangkap pun dia sudah mengatakan bahwa dia harus diserahkan pada tangan-tangan orang-orang berdosa gitu ya. Heran-herannya Bahwa kayak tubuhnya- gini, Bang. Setelah ditangkap tentara Romawi, kok Tuhannya misah gitu loh. Ya, Ini itu Tuhan macam kekuasaan. apa kayak gini? Heran saya. Oh enggak. Oh, iya. Karena kan begitu. Dia sudah mengantarkan Kristus sampai kepada puncak terakhir pengorbanan gitu ya. Dan sesudah menunggu 3 hari, maka Elohim Bapa itulah yang akan membangkitkannya dari antara orang mati. Gitu. Wah, sakit kepala memahami ini, Bang ya. Nah, ini makanya kita angkat ayat-ayat. Sakit Oke, kepala saya, Bang ya, kayak gini. Kita angkat ayat-ayat ya, ayat-ayat. Yang bingung, Gini. yang bikin bingung itu kok tiba-tiba Bapak itu misah ketika ditangkap tentara Romawi.
Berarti yang di tiang salib itu manusia bukan Tuhan. Gagal dong penebusan dosa. Berarti bukan Tuhan yang nebus dosa. Kan kayak gitu. Enggak gagal. Bapak sudah mengantarkan Kristus sampai kepada tiang salib. Sampai kepada ketaatannya mati di atas kayu salib. Maka setelah waktu ia disalib itu, dan dia mengatakan bahwa Eloi, Eloi sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu ya kan? Artinya, di situ Bapak sudah mengantarkan dia sampai tahap terakhir. Itu di situ pisah dia dengan Tuhan gitu. Ya, namanya itu Elohim itu adalah roh. Makanya dikatakan menyembah Elohim dalam roh dan kebenaran. Jadi Elohim itu adalah roh. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana cara kita memahami Tuhan itu, bahwa kita tidak dapat menjangkaunya dengan mata Bang. Katanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kan kayak gitu. Yohanes 13 nomor 16. Tapi kok di tiang salib kenapa bapaknya meninggalkan anak? Ya, bertentangan dong. Itu proses kan dia. Bertentangan dong. Begini Pak Ustadz. Karena ketaatan dan dia sudah menang. Dan disitulah tahtanya itu yang akan dikekalkan kerajaannya di hadapan Elohim. Itu ya. Maka dia akan diangkat sebagai hakim atas seluruh makhluk di surga maupun di bumi. Kristus itu. Dia kan, kalau kita baca di Lukas 1 ya, kita lihat ya sosok Kristus itu ya. Lukas 1 ayat 30 ya, sampai 33 ya. Jadi saya berdasarkan ayat Alkitab aja lah ya. Lukas 1 ayat 30. Bang, pertanyaan 33. Saya tadi, kenapa Bapak begitu kejam meninggalkan Yesus ketika di tiang salib? Padahal kan dia berkata begitu besar kasih karunia-Nya akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tiba-tiba di tiang salib ditinggalkan. Apa ini Bapak pelin-pelan gitu? Emangnya Tuhan sudah tahu kuasanya, bro. Pak Ustadz ya. Tuhan itu tidak akan berkesudahan kekuasaannya. Jadi dia boleh mengizinkan terjadi itu kepada Kristus, tetapi kan dia bisa membangkitkannya kembali. Nah, kita baca dulu ya di Yohanes Lukas 1 ayat 30 sampai 33 ini ya. Nubuatan perkataan malaikat tentang Kristus ini ya, tentang dia ya. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Elohim. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yeshua. Ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya gitu ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Inilah dia Kristus itu. Tidak akan. Saya nggak tanyain itu, Bang. Atas kaum Yakub. Saya tidak mempertanyakan itu. Yang saya pertanyakan, di mana kasih Bapa ketika dia keluar saat Yesus disalib? Makanya kan dia ngomong ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata Abang, tiba-tiba dia keluar waktu saat Yesus disalib, ditinggalin itu anak. Kenapa gitu? Iya. Karena sudah berakhir. Pelin-pelan, kejam kali itu Bapak. Berakhir. Kejam kali itu Bapaknya. Sudah di ujung ujian, dia sudah mau tamat gitu ya kan, sudah selesai tugasnya. Nah, tugasnya tapi dia harus melewati dunia orang mati dulu 3 hari gitu kan. Nah, di situ Bapak akan menunggu sebagaimana janjinya sudah dikatakan bahwa pada hari 3 hari dia akan dibangkitkan. Nah, di situ. Saya mau tanya dulu dah, Bang. Saya mau tanya dulu sama Abang dah. Rencana penyalipan ini rencana siapa emangnya? Ada rencana orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Tetapi yang direncanakan Tuhan itu adalah keselamatan. Tetapi namun keselamatan itu harus dikerjakan oleh Kristus dengan taat setia sampai mati. Bang, yang saya tanya, rencana penyalipan ini rencana siapa?
Iya, penyaliban ini kan sudah ada di zaman di Roma ya, Rencana siapa penyaliban ini? Sudah ada. Sebelum kedatangan kelahiran Kristus pun sudah ada cara-cara penyaliban orang di situ. Nah, dengan cara itulah dia menjalankan kematian itu. Nah, yang merancangkan penangkapannya itu adalah orang-orang Romawi, orang-orang Israel juga. Coba jawab yang tegas, nggak usah berbelit-belit, muter-muter. Coba dijawab. Penyaliban ini rencana siapa gitu? Nanti kita bicarakan tentang itulah. Itu nggak masalah itu. Yang penting kita mengenal dulu Kristus dan Yesua ini sosok pemaknaannya yang berbeda gitu. Pusing saya. Tuhan Kristen punya Tuhan. Inilah dulu yang kita selesaikan bahwa Tuhan Kristen punya Tuhan gitu kan. Nah, saya jelaskan cara ketuhanan itu yang dimaksud dalam kekristenan menurut pribadi saya begini, seperti itu. Itu yang saya jelaskan. Menurut nanti masalah pribadi. Penyaliban itu nanti tahap berikut lah ya. Oh, menurut pribadi. Jujur bang, saya sakit kepala gitu dengan penjelasan abang. Gak ngerti saya. Padahal kan Yesus mengatakan ya sembahlah Tuhan yang esa. Kan kayak gitu. Ulangan 6 nomor 4 yang dikutip Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Ya. Nggak ada Yesus mengatakan hai Bani Israel, ya Tuhan adalah aku adalah Allah. Nggak ada. Iya, tadi kan Pak Ustadz, tadi kan kita udah baca Kristus berdoa dan menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu adalah nama Bapa. Di situ dia mengatakan ya. Nah, ada rujukannya yang lain di Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Di sini dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku, gitu ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi dia menyuruh supaya berdoa kepada Bapa itu dalam namanya, dalam nama Yesus. Karena ia menyatakan tadi, maka kita melihat dari perkataan itu, dia berkata tadi, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jadi penyeruan nama Yesua itu tidak tertuju kepada Kristus. Rumit kepada Bapa yang diam di dalam dia. Rumit, betul rumit ya. Makanya ini kita ada. Jadi rumit kali memahami konsep ketuhanan aja, rumit banget. Iya. Jadi Yohanes 12 ayat 44 di situ dia menekankan lagi ada dua yang diperkenalkannya. Jika kamu percaya kepadaku, karena sebagai Yesua, engkau bukan percaya kepadaku sebagai Kristus, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Itu karena nama itu. Jadi bukan kepada Kristus. Oke, itu jawaban Anda, saya hargai dah ya. Oke, ini kan argumen yang pribadi. Ya, argumen Anda gitu. Bukan saya apakah mau bantah, nggak perlu. Teman-teman aja yang menilai kan kayak gitu. Nggak perlu saya bantah. Saya jadi pusing kan gitu. Ya nggak apa-apa, sama-sama kita mencari tahu Pak Ustadz. Tidak klaim diri saya benar, tidak. Tapi sesuai Alkitab yang saya paparkan gitu loh. Saya tidak bawa yang lain. Ada lagi yang Anda mau permasalahkan, Bang? Ya, saya hanya menegaskan tentang Kristus ya. Perbedaan dengan nama Yesua gitu ya. Nah, saya kembali penegasan dari Kisah Para Rasul 2 ya. Biar kita tahu tentang Kristus itu ya. Para Rasul 2 29 sampai 32 ya. Gini bang. Yang teman-teman di bawah juga mau antri gitu, mau naik gitu bang, gantian maksudnya.
Tapi ini kan tema ini saya selesaikan dulu. Tapi kalau dianggap udah selesai, ya udah saya turun. Ya udah, saya nggak nanya lagi. Itulah jawaban Anda kan gitu. Argumen Anda dari tadi seperti itu, ya biarkan teman-teman yang menilai kan gitu. Tapi saya baca lagi ya tentang Kristus satu lagi ya. Boleh ya? Satu lagi. Satu lagi ya. Ini yang sama hal dengan Lukas 1 ayat 30 sampai 33 dan tadi. Sosok Kristus yang dimaksud ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Di sini pernyataan Petrus ya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini, titik. Tapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya. Tuhan telah berjanji kepada Daud ini dengan mengangkat sumpah. Ini dengan sumpah loh, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Gitu. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Itulah Kristus itu. Elohim telah berjanji tentang itu. Oke, Bang. Nah, itulah Kristus. Makanya pemaknaan Kristus dengan Yesua berbeda gitu, Pak Ustadz. Oke, kalau ada yang mau naik, saya boleh turun gitu. Oke. Makasih ya, Bang ya. Oke, makasih.